Mojopahit kita ini dulu terkenal hebat sekali. Ketika itu Mahapatihnya Gajah Mada. Tetapi setelah beliau meninggal dunia, kemudian disusul dengan mangkatnya Sri Baginda Hayam Wuruk, Wirobumi merasa berhak atas kerajaan itu. Mojopahit kita yang kaya raya dan makmur ini akan runtuh dengan dinobatkannya Kusumawardhani sebagai ratu. Awit panjenengan ingsun yang berhak atas tahta kerajaan Mojopahit, bukan Kusumawardhani yang hanya seorang wanita. Bagaimana Paman Begawan? Benar, tapi beliau hanyalah seorang putra selir. Rebut kerajaan Mojopahit dari kekuasaan Kusumawardhani. Maka terjadilah perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Paregreh. Semua penguasa saling berebut tahta, sehingga dari tahun ke tahun perang saudara berjalan terus. Rakyat menderita dengan adanya perang. Apapun bentuk perang itu, semoga jangan pernah ada lagi. Camkanlah Raden, tidak ada perang yang membawa kebahagiaan atau ketentraman. Selalu akibatnya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Kemelaratan, kemerosotan budi, serta akhlak yang membuat rakyat kehilangan pegangan. Begitulah, Ngger, kalau manusia cuma mementingkan keduniawian saja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi sebaiknya Ndoro Demang tidak terlalu kasar terhadap Pak Angkoro tadi siang. Orang sinting itu perlu dikasari, Kanjeng Sunan. Dia itu pemabuk, penjudi. Benar. Tapi kalau kita pikir dalam-dalam, kesalahannya adalah kesalahan kita juga sebagai pimpinan di sini. Nah, kenapa tempat judi diizinkan? Dari situ kami dapat uang banyak demi upeti untuk pusat kerajaan. Apa tidak ada jalan lain? Rasanya tidak ada yang bisa didapat lebih mudah dari itu. Nah, itu gunung-gunung, hutan-hutan itu, semua itu kan milik kerajaan.
Iya. Kenapa pedagang-pedagang begitu mudah mengambil dan menjual hasil hutan yang jelas-jelas milik kerajaan? Apakah mungkin di antara sentana-sentana menutup mata? Mustahil. Untuk apa itu dilakukan? Kemungkinan itu bisa saja kalau memang masih ada orang yang dihinggapi setan untuk memperkaya diri, Kanjeng Sunan. Iya. Padahal dengan uang itu kita bisa meniadakan judi. Berapalah jumlah uang yang didapat dari hasil judi dibandingkan dengan kerusakan akhlak yang bisa membuat mereka sesat. Salah satu dari modal hidup itu adalah akhlak, budi pekerti. Nah, oleh karena itu kita sebagai umaro harus tahu sebab musababnya, harus bijaksana mengatasinya, dan harus bisa mengayomi. Buatlah rakyat menjadi tentram, ada rasa aman pada diri mereka. Jangan membuat mereka jadi takut pada kita, dan jangan membuat mereka jadi seperti Angkoro. Dari baik, kaya, sampai akhirnya jadi penjudi, miskin, dan kejam. Angkoro itu tahu segala agama, termasuk agama kita ini, Islam. Percayalah, orang tahu itu belum tentu mengerti. Untuk itu perlu diberi pengertian. Sentuh hatinya, perasaannya, sampai dia sadar. Saat ini masih banyak lagi angkoro-angkoro lainnya yang masih harus kita sadarkan. Tidak mungkin. Ananda bicara ini hanya sekedar karena tanggung jawab kita sebagai muslim. Kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kufur. Menolong orang miskin berarti menjauhkan orang dari kekufuran. Kebenaran yang hakikilah yang bisa dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa hal ini kamu adukan kepada Ndoro Adipati? Tidak tahu Kulondoro. Kalau tidak, mengapa upetimu ini disuruh kembalikannya semua? Doro, Raden Mas Said, Putra Adipati. Kembalikan upeti-upeti itu kepada para petani.
Baik, Loro. Rasanya tidak ada gunanya lagi Kak Mas berada di istana Tuban ini. Kak Mas mau kemana lagi? Mencari orang berilmu tentang tasawuf. Ki Ajeng tahu mereka segala apa yang dimakan dan yang dipakai harus diketahui dengan pasti bahwa semua itu berasal dari rezeki yang hak, halal, dan diridhoi Allah. Coba Ki Ajeng renungkan. Apakah yang kita makan dan yang kita pakai selama ini bersumber dari rezeki yang hak, halal, dan diridhoi Allah? Kak Mas, sampai hati Kak Mas membicarakan tentang Romo dan Ibu. Sini ayo. Kalian tahu ini tempat apa? Sembahyang. Sembahyang umat apa? Buddha. Bagus. Di tempat sembahyang atau di tempat peribadatan lain tidak boleh dijadikan tempat bermain. Paham? Paham. Kalau umat Islam sembahyangnya di mana? Ayo, di mana? Masjid. Pintar. Ingat, peliharalah dan jagalah tempat peribadatan setiap agama. Ngerti? Nggih. Kalian main di tempat lain saja ya. Nggih. Ayo. Apa boleh saya bertanya? Oh, boleh, Kisana. Ada apa? Kanjeng belum seberapa tua. Mengapa sudah memakai tongkat? Ya, sekedar untuk penunjuk jalan. Lebih-lebih kalau hari sudah mulai gelap. Boleh saya melihat tangkainya, Kanjeng? Ada apa? Ada apa dengan tangkai tongkat saya? Bukankah sekarang Kisana sudah melihatnya dengan jelas? Saya ingin melihat tangkai tongkat yang Kanjeng genggam itu apa terbuat dari emas? Nanti setelah melihat, Kisana ingin memilikinya. Tidak. Kalau kolang-kaling bisa berubah menjadi emas, bukan mustahil tongkat bertangkai emas bisa jadi kayu biasa. Milikilah suatu petunjuk jalan sebagai tongkat menempuh hidup, dan emas pada tangkainya yang selalu tergenggam. Gunakanlah untuk amal ibadah. Tidak sebanyak itu yang saya mau tuntut.
Saya cuma perlu satu titik. Titik ba itu, Kanjeng. Baiklah Kisanak. Tunggu di sini sampai saya kembali. Ngesto akan tahu, Kanjeng. Allah. Jiwa belum bersih. Harus seperti apa yang dikatakan liring sepuh sepi hawa hingkang sifat wisesowus. Masih harus ditempa lagi. Sentiko anglampahi, Kanjeng Sunan. Jalan menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah jumeneng imaning sun qalbul mukmin baitullah. Jelas jumeneng imaning sun qalbun kolep hati, hati. Lah di hati ini apa yang dikatakan kolep mangling ing lenglengan telenging jejantung sing dadi lajere urip tempat pasebanane para malaikat widodari jin, setan, lan siluman. Siluman, setan, dan lain-lain yang akan membawa keburukan dan dosa kepada kita harus dihilangkan, dipupus, habis. Hati kita mesti bersih. Bersih seperti Baitullah. Kalau begitu, tidak boleh lagi ada sirik, dengki, dusta. Aku telah melukai hati kedua orang tuaku. Aku benci pada orang yang suka berdusta. Bukankah ini berarti hati dan pikiranku masih belum bersih? Kanjeng Sunan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pejanglah saya, tempalah saya. Cucilah zahir batin saya ini, bagaimanapun caranya. Dikubur hidup-hidup. Saya pasrah.
Jumeneng nyawa ningsun nafsul mutmainah ma'rifatullah. Untuk mencapai tingkatan iman yang lebih tinggi, harus membuang nafsu yang akan membawa kita ke perbuatan dosa. Nah, sikirkanlah semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu ilahi illa huwa wahidun. Ar-Rahmanu innahu wallah. Ala zikrillahi ala tatmain qulub. Allahu 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 la ilaha illa huwa. Allahu ilahi illa huwa wahidun. Ar-Rahmanu innahu Allah. Ala zikrillah. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu ilahi illa huwa. Ar-Rahman innahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersihkan dulu seluruh tubuhmu dengan disertai baca doa. Kemudian
bacalah ayat suci Al-Quran sebanyak 7 kali khatam. Allah. Tidak boleh batal sembahyang. Allah. Astagfirullah, Kanjeng Sunan. Allah. Kau melihat kami lagi sebelum kau bisa menggugah serta meluluhkan nurani setiap insan dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran yang kau bacakan. Itu memang